nanti ada di sini, di reference line ini. Kemudian bagian ketiga adalah si simbolnya itu sendiri. Simbolnya ada macam-macam, nanti kita lihat di belakang. Nah, posisinya ada hal yang harus di-highlight ketika kita menggunakan simbol yang bentuknya separoh, yaitu misalnya single bevel atau J bevel, di mana ada garis lurus dan ada simbol, maka garis lurusnya selalu ada di sebelah kiri. Oke, garis lurusnya selalu ada di sebelah kiri. Nah, ini nanti kita akan lihat beberapa aliran, Mbak, aliran-aliran yang kita gunakan dalam penggambaran welding simbol. Yang kita jelaskan malam ini ada 3 aliran, insya Allah. Ada 3 aliran yang kita jelaskan untuk penggambaran welding simbol. Nah, 3 aliran ini semua menganut bahwa sisi tegak selalu ada di kiri. Nanti ada aliran lain yang berbeda, misalnya ke aliran Jepang gitu ya. Aliran Jepang itu kadang-kadang sisi lurusnya di sebelah kanan. Tapi kalau untuk aliran yang kita gunakan sekarang, dan ini aliran yang lebih banyak digunakan di lapangan, ini kita menggunakan sisi tegak selalu ada di sebelah kiri gambarnya nanti. Kemudian setelah simbol ada dimensi. Nah, dimensi ini juga dibagi 2. Di sebelah kiri simbol, selalu adalah dimensi terkait cross section atau size lah kita bilang ya, size-nya si weldingan, ukuran weldingan dari sisi cross section, penampangnya seperti apa. Oke. Nah, di sisi kanan adalah ukuran yang terkait dengan dimensi linear atau panjang. Kalau memang panjangnya nggak penuh, gitu ya, panjangnya nggak continuous, maka ukuran panjang nanti akan dijelaskan di sebelah kanan. Oke. Nah, yang terakhir adalah supplementary information, biasanya ada di ekor, di bagian belakang las, gitu ya. Nah, ini biasanya supplementary information ini menggambarkan welding proses apa yang mau digunakan, welding profile yang memang harus di-specify, NDT, dan lain-lain. Oke, ini 5 item. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini lupakan dulu tulisan-tulisannya, Pak. Lupakan tulisan-tulisannya, karena ini tulisan-tulisan ini nanti hanya terkait dengan salah satu aliran. Ya, oke. Lupakan semua tulisan-tulisan yang ada di sini. Kita cuma lihat ini arrow line. Ya, ini arrow line. Ini garis panah yang menunjuk titik di tempat di mana dilasnya dilakukan. Kemudian ini adalah reference line, garis mendatar ini reference line. Kemudian disinilah simbol-simbol itu duduk di atas dan di bawah reference line. Simbol-simbol itu duduk. Di sebelah kirinya simbol itu adalah dimensi cross section atau dimensi penampangnya. Di sebelah kanan simbol adalah dimensi linear atau panjang gitu ya. Nah, di ekornya bisa bercabang seperti ini atau kotak atau bulat, tapi intinya adalah ada di ekor. Ini menggambarkan dari special instruction atau supplementary instruction gitu ya, supplementary information yang memang kita gunakan di di welding simbol ini sendiri. Oke. Ini bentuk-bentuk simbol yang kita kenal. Teman-teman mungkin nggak perlu nggak perlu terlalu bingung dengan welding simbol ini. Ini nggak bisa pakai ini ya, nggak bisa pakai spidol ya. Kok nggak ada ininya ya, nggak ada. Ya. Sorry. Nah, ya. Oh ya, sorry nih. Jadi ini teman-teman, sorry bukan ini. Nah, ini pen. Ini teman-teman nggak usah bingung, ini semua harus dihafalin. Ini banyak banget Pak ya. Jadi grup model-model groove atau model-model simbol ini, tolong yang mic-nya nyala tolong dimatikan dulu ya. Oke. Ini ada beberapa yang memang umum dipakai. Ini teman-teman harus tahu ya, square. Kemudian ini V, bevel, U, J, ini teman-teman juga harus tahu ya. Gampang nih semua nih. Square ya tinggal 2 garis lurus, V bentuknya huruf V, bevel setengahnya huruf V gitu kan. U bentuk huruf U, J bentuk huruf J.
Oke, kalau dua arah berarti ini double square, double V, double bevel, double U, double J kalau atas bawah. Oke. Nah, kemudian di sini ada fillet, ini juga sering ketemu teman-teman. Oke. Kemudian ini yang ini adalah punyanya elektrik ya, yang ini stud, kemudian spot, sim, ini punyanya electric welding. Kalau teman-teman nggak di industri manufaktur biasanya jarang ketemu gitu ya. Kalau biasanya kecuali teman-teman di industri manufaktur nanti akan ketemu di pabrik pipa atau ketemu di pabrik elektronik, nanti banyak ketemu yang kayak gini. Tapi kalau nggak, teman-teman main di oil and gas jarang yang ketemu begini. Kemudian ini back weld, ini juga penting, sering ketemu. Ini teman-teman yang bergerak di bidang cladding akan ketemu simbol seperti ini. Nah, ini yang item-item yang sering ketemu nih. Oke, gampang. Garis lurus, V, setengah V, U, J. Kemudian ini segitiga kalau fillet. Kalau back weld itu adalah setengah lingkaran, surfacing 2 kali setengah lingkaran. Gampang ya teman-teman ya. Oke, itu gambarannya. Kemudian sekali lagi, ini yang di bawah tolong diabaikan dulu. Ini gambar yang di bawah tolong diabaikan dulu. Jangan dilihat dulu. Saya cuma mau lihat ini tambahan simbol-simbol supplementary yang di atas. Ini sudut dikasih lingkaran. Ini artinya pengelasan dilakukan sekeliling. Pengelasan dilakukan sekeliling. Dia apa namanya melingkari titik yang ditunjuk gitu. Kemudian ada di sini ada bendera yaitu field weld. Pengelasan harus dilakukan di lokasi instalasi atau di lapangan gitu ya, di installation field gitu. Kenapa dikasih simbol begini? Biasanya kalau kita mengelas di fabrikasi ada join-join yang kita tinggalkan untuk di adjust, untuk dilakukan di construction karena ada adjustment nanti di lapangan. Ada adjustment koneksi dengan equipment, koneksi dengan existing line gitu ya. Nah, ini item-item yang memang harus ditinggalkan untuk dilas di field gitu. Ini juga sering ketemu. Melt through ini udah jarang banget ketemu. Consumable insert ini udah jarang banget ketemu. Kemudian ada backing atau spacer. Ini backing bentuknya kotak pipih ya, kotak pipih di sini. Berbeda tadi dengan plug weld. Kalau plug weld kotaknya lebih tinggi, kalau yang ini kotaknya pipih. Oke. Kemudian ada kontur. Kontur ini tidak berdiri sendiri. Dia bersamaan simbol yang lain. Nanti kita lihat kontur ini berdiri bersamaan simbol yang lain. Oke. Dia kalau misalnya ada fillet, yang filletnya harus di flat, berarti ada fillet dikasih logo flat. Nanti di belakang kita lihat lebih detail. Oke. Itu sekilas mengenai welding simbol. Kita masuk ke aliran pertama. Oke, sampai sini sebelum kita masuk ke aliran pertama, apakah ada pertanyaan? Cukup? Kita Lanjut, Pak. lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut dulu. Masuk di aliran pertama. Oke, kita masuk di aliran pertama BS 499. BS British Standard. Standarnya orang-orang Inggris nomor 499 bagian kedua. Menggambarkan welding simbol. Oke, di BS 499, hal yang paling penting yang harus kita lihat adalah di bagian bawah reference line. Lihat ya, ingat ya, tadi ini arrow line, kemudian ini reference line. Oke, di bagian bawah arrow line adalah selalu menunjukkan titik di mana panah menunjuk. Jadi ini arrow side, sisinya panah. Kemudian yang di atas adalah sisi sebaliknya. Oke, sisi panah, sisi sebaliknya. Ini harus ditunjukkan. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Titiknya menunjuk ke sini, tapi gambarnya di atas. Dia other side, maka yang dilas adalah baliknya. Titiknya, nah ini yang saya bilang tadi, mohon maaf kalau nggak nempel, karena kalau nempel dia ketutupan ya. Jadi mohon maaf kalau ada teman-teman seperti ini, nanti banyak kita ketemu, nggak nempel. Kalau dia ada di bawah, berarti dia arrow side. Kalau gambarnya seperti ini, berarti pengelasannya ada di sini. Nah,
Ini kalau pengelasannya ada di dua-duanya sisinya, maka dia digambarkan atas bawah seperti ini. Dia pengelasannya di kiri dan kanannya. Dua arah, di sisi panah dan di arah lawannya. Oke, nah contoh seperti ini, coba teman-teman bisa dipikir masing-masing atau misalnya teman-teman bisa sharing, kira-kira kalau simbolnya begini pengelasannya akan ada di mana? A, B, C, atau D? A, Pak. A, oke. Ada A, yang Pak. lain? Di A, Pak. Di A. Di D, A, Pak. Pak. D. Di D, A, oke. Pak. A, D. Oke, yuk kita D, lihat Pak. sekarang. A dan D, Pak. A Oke, dan D. yuk kita lihat sekarang ya. D. Kita lihat, ini benda 1. Ini benda 2. Ini benda 3. Panahnya menunjuk kemana? Benda 2 dan benda 3. Apakah benda 1 ada hubungannya? Nggak ada hubungannya. Ya, kita nggak mau nyambung benda 1. Kalau kita kasih panahnya ke sini, kita mau nyambung benda 2 dan benda 3. Maka arah panah di sini, other side-nya juga harus other side-nya benda 2 dan benda 3, yaitu adanya di D. Oke, ini yang saya bilang teman-teman yang bahkan teman-teman yang mungkin sudah biasa di lapangan pun ketika ketemu simbol begini, sayangnya seringkali juga bingung gitu ya. Seringkali juga bingung bahwa ini menentukan other side-nya ada di mana. Nah, ketika ini posisinya seperti ini, kita lihat item yang mau disambung apa. Di sini di item yang mau disambung adalah benda 2, benda 3, maka other side-nya adalah benda di D. Kita lihat. Nah, kondisinya di sana. Nah, kalau seperti ini ada di mana? A dan C, Pak. A dan C. dan Oke. A, Pak. Oke, A dan C ya, sepakat ya. A dan C. Siap, mantap Bapak-Bapak. Terima kasih. A dan C. Kita di sini posisinya ada di A dan C. Mantap ya. Nah, kemudian ini ada welding simbol fillet. Ini yang saya bilang ke teman-teman tadi, kalau dia ada permintaan khusus di mana filletnya harus di flat atau harus di grand flush, bukan di grand flush ya, di gerinda rata, maka dia dikasih simbol fillet tapi dikasih garis lurus, maka dia dikasih untuk bahwa ini harus dibuat flat. Kalau dia dibuat convex, dia dibuat cembung, maka dikasih gambar cembung. Kalau dia concave, dia dikasih gambar cekung, maka dia dikasih gambar cekung di filletnya. Ada lagi namanya two blend. Two blend ini hanya ujung-ujungnya yang dibuat cekung gitu ya, supaya menghindari notch gitu. Oke. Sorry. Ini simbol tadi yang tambahan, ada simbol bendera, simbol lingkaran, ini sudah digambarkan tadi. Nah, ini simbol lingkaran contohnya. Ketika kita menggambarkan ini ada plat, kemudian di atasnya ada, anggaplah pipa gitu ya, anggaplah pipa di atasnya sini, plat ketemu pipa di atasnya, kita kasih simbol, ini panahnya 1 yang kita tunjuk, tapi kita kasih lingkaran, digambarkan fillet dengan angka 10. Angka 10 di sebelah kiri menggambarkan cross section-nya. Cross section dari si fillet ini sendiri. Jadi penampangnya dari si fillet ini sendiri. Nah, ketika kita gambarkan seperti ini, maka kita tunjuk dia pengelasannya sekeliling. Pengelasannya mengeliling begini. Pengelasannya sekeliling dengan ukuran 10. Oke. Begitu juga kalau ini bentuknya, misalnya ada plat, ada habim di atasnya, kita kasih tanda begini, kita kasih simbol lingkaran, maka ini pengelasannya adalah berkeliling seperti ini. Oke, kemudian dengan ukuran 8. Bisa dipahamin ya? Oke. Kemudian ini adalah simbol-simbol mengenai kita tahu ada terminologi atau simbol-simbol yang berhubungan dengan fillet, ukuran fillet gitu ya. Nah, ukuran fillet ini ada dikenal A, B, dan S. A ini ukuran throat thickness, kalau S ini throat thickness beserta penetrasinya, kalau B ini adalah ukuran dari leg length. Leg length ini ukuran panjang atau tinggi dari si fillet. Oke, ada A, B, dan S. Nah,
Kalau nggak disebut seperti yang tadi ini, kesepakatannya adalah ini artinya leg length B. Kalau nggak disebut ini A atau B atau S, maka kesepakatannya adalah B. Jadi pahamin ya. Ini ada A sama dengan 0,7B. Saya nggak mau jelasin di sini karena ini agak terlalu panjang. Kenapa bisa dapat 0,7 ini? Intinya adalah A sama dengan 0,7B hanya berlaku kalau ini simetris. Artinya sudutnya 45. Dia simetris, segitiga sama kaki, maka dia baru berlaku. Kalau pengelasannya bentuknya seperti ini, misalnya filletnya, atau filletnya ke arah sana, ya filletnya ke arah sana, maka ini nggak bisa berlaku. 0,7B ini nggak berlaku di sana. Oke, 0,7B ini hanya berlaku ketika dia simetris. Oke, nah ini kalau kita punya pengelasan lihat untuk gambaran pengelasan seperti gambar di sebelah kiri, kita bisa gambar seperti simbol yang kiri atau simbol simbol yang atas atau simbol yang bawah. Boleh digambar dengan cara ini, di mana kalau kita gambar dari arah bawah, berarti arrow side-nya yang 8. Yang 8 yang di bawah. Other side-nya yang 5. Kalau kita gambar dari arah atas, berarti arrow side-nya yang 5, other side-nya yang 8. Oke, ini cara penggambarannya. Oke, kemudian tadi kita udah lihat dari cross section ya, ukuran dari sebelah kiri. Sekarang kita lihat ukuran dari sebelah kanan. Nah, kapan ukuran dari sebelah kanan yang dilakukan? Kalau pengelasannya tidak continuous. Misalnya kita melakukan pengelasan intermittent. Intermittent ini digambarkan dengan N kali L dalam kurung E gitu ya. N itu adalah jumlah potongannya intermittentnya, berapa potong gitu. Kemudian L ini adalah panjang dari masing-masing potongan. Kemudian E dalam kurung adalah jarak atau gap di antara masing-masing potongan. Distance between each weld element. Oke, gambarannya kira-kira seperti ini. Kalau kita menggambarkan dua fillet, yang di arrow side adalah dua potong intermittent, masing-masing panjangnya 40, dipisahkan jarak 50. Yang di other side, 3 potong, masing-masing panjangnya 40, dikasih jarak 50. Kemudian ini dikasih huruf Z. Z ini, atau simbol Z ini, maksudnya adalah zigzag atau stagger. Dia weldingannya diselang-seling. Kalau nggak ada simbol ini, berarti dia sejajar. Kalau ada simbol ini, berarti dia zigzag. Kemudian, di BS499 ini, welding proses kita menggunakan angka. Bukan SMAW, GTAW, GMAW. Kita menggunakan angka 111, 141, 131. Nanti di belakang ada penjelasannya apa ini masing-masing. Oke? Nah, ini contohnya tadi. Kalau kita gambar, di sebelah kiri ada ini gambar pengelasan yang mau kita lakukan ya. Ada fillet di dua sisi, yang satu leg length-nya 6, yang satu leg length-nya 8. Kemudian ini gambarannya dia dibuat zigzag. Oke, maka ini di gambarnya simbol yang di arah panah ya, yang arah panah di bawah berarti kan arah panah, arrow side ada di panah, ukurannya 6. Nih kita lihat ukurannya 6. 3 potong, 1 2 3, ini ada 3 potong. Masing-masing panjangnya 80. Oke, dipisahkan jarak 90. Oke, yang baliknya juga sama. Oke. Nah, ini dikasih zigzag. Berarti dia otomatis dikasih zigzag, otomatis dia selang-seling. Kalau nggak dikasih zigzag, gambarnya seperti yang di bawah. Oke, sama nih, 3 kali 80, jaraknya 90. Cuman ukurannya dibedakan di sini. Yang tadi 8 sama 6, yang ini 5 sama 6. Oke, ini kita bisa lihat di sini ukurannya, penggambarannya serupa tapi tidak zigzag gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami insya Allah ya. Oke. Ditanya Pak Fatih. Silakan Pak. Itu yang di atas apakah ada kesepakatan antara
yang atas dulu atau yang bawah dulu untuk posisi weldingnya? Dimulainya pertama kali welding. Oke. Kalau nggak dijelaskan, kalau nggak diminta dijelaskan, maka ini bebas, Pak. Kalau nggak dijelaskan, nggak diminta, ini bebas. Oke. Kecuali harus di-specify, ini dikasih di ekor nanti. Mana duluan? Arrow side start first, gitu kan? Atau other side start first. Ini kalau memang diminta, maka ini dijelaskan, di-specify di sini. Oke, kalau nggak di-specify, berarti ini sama posisinya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, yuk ada lagi teman-teman? Yuk, saya lanjut dulu. Oke, ini satu bagian yang penting banget teman-teman ya. Ini kalau kita masuk ke Buttwell ya. Buttwell ini gambarannya sederhana. Ini V, ini U, ini V kalau harus di Grand Flash dikasih strip gitu ya. Kalau ini U dengan sealing run. D artinya sealing run tuh dari baliknya kita seal weld gitu ya. Dengan seal weld, dengan ada apa namanya backing weld lah atau seal weld atau backing weld sama aja. Oke. Nah, ini yang penting teman-teman. Ini seringkali bikin masalah nih. Ini seringkali bikin masalah di lapangan. Kalau kita ada welding simbol menggambarkan satu bagian, oke, kemudian welding simbolnya ternyata satu sisi nih, dia single bevel atau single U misalnya, sehingga yang dicowak cuma satu sisi, yang di bevel cuma satu sisi. Pertanyaannya sisi mana yang di bevel? Apakah kalau ditunjuk seperti ini sisinya juga terserah? Enggak. Kalau di sini adalah arah panah menunjukkan sisi bevel mana yang mau dibuka. Oke. Misalnya, arah panah ke kiri berarti benda yang di kiri yang dicoak. Benda yang di kiri yang di bevel. Oke. Arah panah ke kanan berarti benda yang di kanan yang di bevel. Oke. Ini menunjukkan kiri kanannya dulu. Baru kita ngelihat arrow side atau other side. Oke. Misalnya seperti ini. Gambar ini panahnya menunjuk ke kiri. Ini benda satu, ini benda dua. Maka panahnya menunjuk ke arah benda satu. Benda satulah yang dibuka. Gambarnya di mana? Arrow side atau other side? Oh, berarti ini gambarnya di atas. Berarti other side. Kita bukalah other side-nya. Berarti pengelasan dilakukan dari arah other side. Kebalikannya, kalau yang ini, gambarnya ke kanan, menggambarkan benda yang kanan yang dicoak, arah pengelasannya dari mana? Dari arrow side. Maka kita buka dari arah arrow side. Bisa dipahami teman-teman di sini? Ya, arah panah terakhir. Arah panah terakhir. Nah, ini nggak peduli nanti misalnya teman-teman akan ketemu nih. Misalnya simbol yang modelnya begini. Panahnya. Oke, panahnya itu. Tetap arah panahnya ke arah kiri yang ujung. Oke, atau mungkin nanti ada lagi simbol bentuknya gini. Oke, tetap panah ujungnya yang berlaku adalah panah ujungnya ini. Oke, nanti ada arti-arti spesifik kalau di standar yang lain, misalnya di AWS gitu ya, itu punya arti spesifik, tapi secara umum panah akhir menunjukkan lokasi di mana bevel harus dilakukan. Oke, ini sekali lagi ya, ini tolong jangan sampai salah ya, ini tolong jangan sampai salah. Oke, kemudian ada kalau kita melakukan butt weld dengan partial penetrasi, maka dikasih angka di sampingnya. Partial penetrasinya sejauh mana? Openingnya, bevelnya sedalam apa? Ini dikasih angka di sampingnya. Oke, misalnya ini single V dengan angka 10, berarti ini dia V dengan kedalaman 10 mili. Ingat ya, BS 499 satuannya mili semuanya. Satuannya mili, bukan inci ya, satuannya mili semua. Oke. Kemudian ini simbol-simbol yang lain. Simbol-simbol yang lain jarang dipakai nih, nggak terlalu spesifik, nggak usah saya jelaskan detail. Ini juga sama. Nah, ini adalah nomor-nomor pengelasan.
Kalau di British Standard atau European Standard juga nanti semua kita menggunakannya number, bukan menggunakan SMAW, GTAW. 111 maksudnya MMA, MMA itu SMAW, 121 itu SAW, 131 itu MIG, 135 MAC, 136 flux core yang gas. Ini flux core yang gas shielded. Kalau yang inner seal nanti namanya 114. Tapi di sini nggak ada, jarang dipakai. 136 adalah flux core yang gas, kemudian 141 TIG welding, 311 ini oxyacetylene, 72 electroslag, ini dua ini jarang dipakai juga. Ya, yang kebanyakan kita pakai ini nih. 1 2 3 4 5 6. Ini teman-teman harus tahu. Oke. Bisa dipahamin ya? Oke. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan. Boleh tanya dikit, Pak? Silakan. Ke simbol welding yang parsial tadi, Pak. Parsial, oke. Ya. Nih. Yang ada angka 10-nya tadi, Pak. Oh, parsial ini. Oke. Nah, ini, ya. Itu tadi di halaman berikutnya kan ada garis sebelumnya, harus dikasih garis dulu. Nah, ini. Ya, yang tadi, Pak. Sorry, yang ini. Nah, ini, yang kedua sebelah kanan. Yang kedua sebelah kanan. Oke. Nah, kalau Ya. ini Apa kalau ini tidak pembedaannya di ada mana, Pak? kalau ini tidak ada penggambaran kedalaman, tapi ini hanya permintaan untuk root face-nya dalam. Jadi persiapan root face-nya dibikin lebar. Root face-nya kalau yang ini dia modelnya root face-nya dibikin lebar. Jadi bukan parsial penetrasi. Dia tetap diharapkan tembus nih posisinya. Tetap diharapkan tembus tapi root face-nya lebar. Jadi kalau nanti weldingannya mungkin jadinya akan begini kira-kira Pak. Weldingannya akan jadinya kalau ini memang akan nih kalau pakai apa namanya kalau pakai power apa namanya Microsoft Teams nih memang kalau buat gambar nggak enak. Yang penting tersampaikan saja. Ya maaf ya kalau gambarnya jelek mohon maaf. Jadi kalau ini digambarkan begini teman-teman. Ini kira-kira begini. Nah, ini nanti lasnya begini. Nah, gitulah kira-kira. Jadi tetap full penetrasi. Oh, berarti Tapi itu dengan memang bukan parsial ya? tapi dengan broad root face. Root face-nya lebih lebar daripada yang normal lah gitu istilahnya, Lebih Pak. tebal gitu ya? Ya, lebih tebal daripada yang normal. Nah, itu memang specific instruction. Mungkin kenapa dibuat seperti itu? Mungkin dia akan dibuat backwell, misalnya nanti di belakangnya akan dibuat apa namanya? Siliran atau yang macam-macam seperti itu. Oke, Pak. Soalnya ada kalimat partial penetration-nya ini kan. Kalau yang ini memang partial penetration memang kita harapkan dia memang partial penetrasi, Pak. Gitu. Nah, satu hal yang saya tadi mungkin di penjelasan nggak ada kadang-kadang simbol yang simbolnya bertumpuk, Pak. Misalnya gini, kita mau ngelas pengelasannya modelnya gini. Ini ada single bevel, kemudian di sini fillet. Oke, di sini ada pengelasan single bevel, kemudian dilapisi dengan fillet. Maka simbolnya nih, nggak enak banget sih. Oke. Maka simbolnya nanti ada misalnya gini, simbolnya yang pertama digambarkan single bevelnya dulu, kemudian ditumpuk dengan fillet. Ditumpuk dengan fillet, masing-masing dengan ukurannya masing-masing di sini nanti. Oke. Nah, ini kalau simbol bertumpuk. Ini kita bilangnya namanya superimpose. Oke. Ini yang tadi di penjelasan nggak ada. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Ini aliran pertama saya jelaskan detail, karena di sini basicnya. Nanti aliran kedua dan aliran ketiga akan kita go through cepat aja. Kita cuma menjelaskan perbedaan-perbedaannya aja. Jadi kalau ada yang bingung, ada yang belum clear, ada yang mau ditanyain sekarang.
Jangan nanti udah jauh baru nanya, bingung nanti. Permisi Pak, selamat malam. Malam, silakan. Mohon izin Pak, untuk single bevel tadi, untuk arah single bevel Pak, mungkin bisa di Arah single bevel. Oke. Arah single bevel, kenapa? Ya Pak, mungkin bisa diulangi untuk Oke. arah yang akan dicowoknya. Oke, gini ya. Kita mau nunjuk dua benda yang mau dilas. Ada benda yang nih kita lihat, ada benda yang di kiri, ada benda yang di kanan. Oke. Singlenya, bevelnya cuma di satu sisi, karena ini single bevel gitu ya. Atau nanti di sini ada single J. Bevelnya cuma di satu sisi. Kita bingung nih, sisi mana yang mau di bevel? Sisi benda yang di kiri atau benda yang di kanan? Ya, kalau simbolnya nggak clear, maka atau pengertian kita nggak clear, maka kita bisa jadi salah cowok nanti, salah bevel nanti gitu ya. Nah, kalau box posisi seperti ini, dia memang yang disepakatin adalah arah panah akhir gitu ya, arah panah akhir menunjukkan sisi mana yang mau di bevel. Dalam hal ini misalnya di sini, arah panah menunjuk ke kiri, berarti benda yang di kiri yang di bevel. Oke. Arah panah menunjuk ke kanan, berarti benda yang kanan yang di bevel. Panah menunjuk ke kanan, benda yang kanan yang di bevel. Panah-panah menunjuk ke kiri, benda kiri yang di bevel. Baru kita ngelihat bevelnya seperti apa. Oke, kita tahu yang ini yang di bevel. Kita lihat, ini bevelnya adalah single bevel di other side. Other side berarti pengelasannya dari sini ya. Pengelasannya dari arah bawah nih. Kalau other side, berarti kita coaknya ke sini. Oke, kebalikannya yang ini. Bevel menunjuk ke kanan. Oke, kanan. Benda kanan yang dicoak. Kita udah tahu benda yang kanan yang dicoak. Kita lihat, ini adalah arrow side. Berarti kita ngelasnya dari arah atas nih. Maka dicoaknya ke arah atas. Bisa dipahamin, Mbak ya? Ya Pak, oke, ya, Oke. terima kasih. Sesederhana itu, tapi sayangnya banyak yang bingung. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Untuk fillet yang tidak simetrik, artinya vertical leg dan horizontal. Halo, suaranya hilang, Halo, Pak. halo. Halo. Ya, suaranya. Ya. Halo. Halo, ya, jelas. Untuk fillet yang tidak sama vertikal dan horizontal leg-nya, Oke. itu nanti kalau terkait dengan perhitungan stresnya, kira-kira pakai formula yang mana, Pak Badri? Oke. Nah, kalau karena di perhitungan areanya kan mesti harus cari tahu rootnya ya. Ya, nah nanti gini Pak. Kalau memang ini adalah intentional, ya intentional maksudnya memang dibuat, memang kita mau buat dia asimetris gitu ya. Nah misalnya seperti ini, ya misal anggaplah gini ya gambarnya, jangan ini deh, kita cari gambar. Nah inilah, misalnya filletnya mau kita buat begini gitu ya. Nah ini nanti akan dijelaskan Pak, ininya berapa? Misalnya ininya 6, ininya 8, gitu ya. Misalnya seperti itu. Ini kita lihat nih, menjadi ukurannya 6x8 kan? Kita bisa lihat Ya. areanya tinggal dikalikan, Mbak. Kalau yang tadi 6x6, kalau yang ini 6x8. Ukurannya juga harus dijelaskan. Bukan asimetris itu maksudnya sakarpe asimetris nggak gitu juga. Asimetris ini, maka si welding engineer harus menjelaskan asimetris ini. Bisa dipahamin, Mbak ya? Nah, dari sini nanti dia akan menghitung kekuatannya dari volume yang memang digunakan. Ini cuman yang saya highlight tadi, jangan sampai teman-teman menganggap A sama dengan 0,7B ini menjadi pakem, menjadi semua rata, gitu ya.
Jangan sampai seperti itu. Karena ini hanya berlaku nanti di situasi 0,45. Dari mana 0,45? Ini kalau kita lihat di sini, ini A ya, berarti ini kan A ke sana ya. Alah, ini menyebalkan ini ya, maaf ya. Ini kalau ini misalnya ini A gitu ya. Maka ini kalau kita gambarkan, kita potong ini menjadi satu segitiga baru. Gitu. Maka ini menjadi A, ini menjadi B, dan ini sudut yang ada di sini adalah 45. Oke. Hubungan apa di sini? A, B, dan 45 ini? Hubungannya adalah sin 45 sama dengan A per B. B kali sin 45 sama dengan A. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. B kali setengah akar 2 sama dengan A. Setengah akar 2 berapa? Akar 2 itu 1,41 sekian ya. Berarti setengahnya adalah 0,7. B kali 0,7 sama dengan A. Sama ya, ketemu nih. Maka ini hanya berlaku dia di situasi sudutnya 45. Kalau sudutnya berbeda, maka ini tidak berlaku lagi. Ini tujuan saya menjelaskan tadi di situ tadi. Oke. Nah, bagaimana ngitungnya? Tadi Bapak bilang, gimana ngitungnya? Ya, tadi ngitungnya dengan ini. Panjang ini berapa? Misalnya ini 8, ini 6, nanti ketemu. Ini kan luas segitiga biasa ya. Kalau segitiga biasa 18, 16, berarti alas kali tinggi bagi 2, ketemu luas permukaannya, dan luas permukaan bisa dimasukkan di dalam hitungan stres biasa. Bisa dipahamin, Pak? Oke. Apa tidak mungkin pakai ukuran yang kecil, Pak Badri? Karena nanti kan yang diacu adalah area yang paling kecil. Area yang paling kecil gimana maksudnya? Jadi pakai leg yang kecil. Oh, enggak. Karena ini sekali lagi Pak ya, ini adalah intentional. Intentional. Maksudnya adalah memang didesain begitu. Memang didesain asimetris. Kalau memang didesainnya asimetris, maka dia akan memperhitungkan asimetrisnya. Kenapa dia bikin 6 kali 8? Kenapa nggak dibikin 6 kali 6 aja? Oke, kalau dia bikin 6 kali 8, pasti ada perhitungannya, pasti ada tujuannya. Nah, kalau Pak? Apa? Halo, mic-nya tolong. Jadi kalau memang dibikin 6 kali 8, maka memang dia ada tujuannya 6 kali 8. Nah, kalau masalah thickness terkecil, itu nanti hitungannya adalah masalah member. Thickness-nya ngikutin yang mana? Ngikutin member terkecil. Member itu umumnya ya. Ini sekali lagi, ini bukan aturan harga mati, tapi ini aturan umum yang kita gunakan. Berapa sih ukuran thickness fillet? Minimal sama dengan member terkecil dari yang dijoin. Itu adalah aturan industrial yang umum. Tapi sekali lagi itu bukan aturan baku. Oke? Oke. Masih Pak Badri. Ya, teman-teman ada lagi yang lain? Silakan, Pak. Halo, silakan, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang stagger intermittent tadi, Pak, boleh dibuka, Pak? Stagger intermittent. Oke, nih. Itu untuk yang angka 90 itu jarak lasernya dari ujung laser ketemu ke yang baru atau dari tengah? Yes, pertanyaan yang bagus. Untuk BS ya, kalau European dia ngitungnya ujung ke ujung. Ujung lasan ke ujung lasan. Nanti di aliran ketiga kalau yang AWS dia ngitungnya center to center. Ya, ini perbedaan. Ini kalau kita ngitungnya di sini ujung ke ujung. Kalau AWS nanti ngitungnya center to center. Bedanya itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Ada lagi?
Cukup? Oke. Kalau cukup, kita latihan sekarang. Oke, tolong disiapkan penanya, disiapkan kertasnya, digambar masing-masing di rumah. Oke, digambar masing-masing di rumah. Saya kasih waktu 5 menit. Kita akan bahas setelah 5 menit. Saya minta volunteer salah satu untuk memberikan instruksi kepada saya menggambarkan simbolnya. Yuk, silakan. Ini soalnya, silakan dicoba masing-masing di rumah. 5 menit, kita akan setelah 5 menit, kita akan minta volunteer untuk memberikan instruction kepada saya.
Yuk, udah ya, teman-teman. Ada yang mau volunteer jawab yang bagian atas? Halo? Coba aja Pak, nggak ada salahnya, nggak usah malu. Saya coba Pak Badri. Yuk, silakan. Halo. Yuk, silakan. Yang atas ya, yang sebelah kanan ya. Ya, yang atas sebelah kanan. Halo. Gambarnya gimana? Gambarnya di bawah reference line Oke. ada single bevel. Single bevel. Oke, gini. Kedalamannya 20 di sebelah kirinya. 20, oke. Kemudian ada fillet Di mananya fillet, Pak? di bawahnya single bevel. Oke, ada diterusin gini fillet. ya. Oke. Oke. Ada tanda konkav. Konkav, gini ya. Ya. Kemudian di bagian atas reference line Oke. ada single U ya, single U atau single J itu ya? Single J, Pak. Single J Single J. dengan kedalaman 30 di sebelah 30. kirinya single J. Oke. Di atasnya ini ada fillet convex. Ya. Convex. Oke. Sudah itu yang Sudah. Belum lengkap, ya. Pak. Belum lengkap. Ada beberapa item yang belum lengkap. Yang pertama, nih. Tes fillet. Oh iya, bawah ini ya. Nah, jadi saya nulisnya di mana, Pak? Berarti leg-nya ini ada di sebelah kiri dari fillet. Iya, nulisnya gimana? 10. 10. Atau kalau mau lengkap dikasihnya gimana, Pak? Kalau lengkap B10. oh iya B10 ya. Ini Oke. soalnya pakai British ya. Kemudian Oke, yang atas juga begitu. B10. B10. Oke, udah cukup, Pak? Cukup. Belum, Pak? Apalagi ya? Ini, Pak. Oh ya Allah. Ya di bawah ekornya ini. Ya. Nomor Di ekor pengelasanya. ini all white, fillet. Berarti ada 2. Ya, gimana caranya? Mic itu 112 atau 113 ya? Enggak, mic itu 131, Pak. 131, kemudian strip 111. Oke, gini ya. Oke. Oke, baru mantap, Pak. Oke. Yuk, yang bawah, siapa yang mau nyoba? Ini kalau nggak dicoba nggak bisa, Bapak ya. Beneran, seriusan deh. Ini kita cuma dengerin doang, nggak maksimal. Nanti begitu coba bingung sendiri nanti. Jadi mendingan kita nyoba aja nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, kita benerin. Mendingan salah di sini daripada salah di lapangan nanti. Mumpung ada sharing gratis, kita sama-sama belajar, kita maksimal. Mohon izin Pak, Yuk, silakan. untuk yang bawah itu untuk di arrow set-nya Hero set itu yang mana, Pak? reference line yang bawah Pak. Bawah, oke. Sip. Oke, gambarnya gimana? Untuk pertama ada single bevel Pak. Single bevel, oke. Dengan kedalaman 15 ditulis di sebelah 15, kiri. oke. Lalu ditambahkan lagi bawahnya ada fillet. Fillet. Lalu tambahkan lambang convex Pak. Convex, oke. Dengan ukuran leg-legnya 10 mili, B10.
Maaf ya Bapak-Bapak ya, nih kalau ini ada coretan-coretan ke samping ini bukan keinginan saya. Ini memang lari sendiri tahu-tahu gitu. Kalau ini makanya ini Teams agak aneh memang. Oke, terus Terus untuk yang di outer side-nya itu ada single J oke, dengan kedalaman 35. oke. Lalu untuk fillet Gimana Pak? Bentuknya meter ya. Gimana? Truth size-nya. Ya gimana? Nulisnya gimana? Ini dua-duanya digambar nih, truth-nya dikasih tahu angkanya, leg-nya dikasih tahu angkanya. Maka dinulisnya gimana? Harus dua-duanya ditulis kalau kayak gini. 10 A7 B mohon maaf Pak, 10. sinyalnya hilang Pak. Ya, A7 B10 Pak. A7 Oke. B10 meter ya. Oke. Oke, apalagi? Proses pengelasannya Pak. 1, 131 straight Ini ya. 111. Oke, cukup? Belum. Apalagi yang belum? Lambangnya itu Pak, yang di A7 Pak, untuk filletnya. Oke, filletnya dikasih apa Pak? Garis strip. Garis, strip ini ya. Ya. Oke. Ya. Boleh, ini kalau ini boleh fillet karena ini kalau memang di flat, tapi kayaknya kalau yang ini dia nggak digambar, tapi nggak apa. Udah bagus Pak. Oke, udah cukup? Teman-teman cukup ya? Oke, kita lihat sekarang. Nah. Sorry. Ini ya, tadi ya. Nah, ini kebetulan memang nggak dikasih gambar flash, Pak. Jadi ini natural aja. Nggak diapa-apain gitu. Oke. Bisa dipahamin, Pak, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sampai sini? Bisa Pak. Oke, masih ada yang bingung nggak di sini? Nih, soalnya pertama kalinya nih saya sharing sampai 122 orang untuk welding simbol. Biasanya kalau kelas-kelas kelas WI paling 20 orang gitu kan. Kalau ini 122 orang, mudah-mudahan semuanya paham. Kalau nggak paham, tanya sekarang. Jangan pakai nunggu lama, jangan pakai nunggu belakangan. Segera kalau nggak paham, kita jelasin lagi. Saya ingin teman-teman Bisa selesai diulang, dari Pak. sini. Oke, yang mana? Yang atas, Pak. Oke, yang atas. Kita lihat ya. Oke, yang atas. Kita lihat simbolnya dulu nih. Kita gambarin. Ini kita balik dulu deh simbolnya ya. Mana dia? Mana nih, kenapa lagi? Ini kita buang dulu. Nah, oke. Kita lihat yang atas dulu ya. Yang atas nih. Yang gambar ini dulu nih kita lihat sekarang. Oke, gambar ini apa? Single bevel ditumpuk dengan fillet ya. Ya. Single bevel ditumpuk dengan fillet. Kita gambar dulu nih. Single bevel ditumpuk dengan fillet. Oke. Fillet. Gambarnya udah ya, gambarnya begini. Baru kita lihat ukurannya. Single bevelnya berapa? 20. Kita kasih angka 20 di sini. Oke. Filletnya berapa nih? Ada fillet keterangan. Fillet length 10 mili. Berarti di sini 10. Oke. Ada surface nggak? Nah, ini surface-nya dia melengkung, cekung, concave. Maka kita kasih, maka kita kasih dia gambar concave. Selesai ya, gambar ini ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat yang bawah. Yang ini. Gambarnya di other side ya. Other side berarti di atas gambarnya. Kita kasih
gambar single J dulu. Nih, ini gambar single J. Oke. Kemudian di atasnya ditumpuk dengan fillet. Gitu kan? Single J-nya berapa? 30. 30. Oke. Filletnya berapa? Nih, 10. 10. Kita kasih angka 10. Ada profil nggak? Ada. Profilnya si filletnya cembung. Maka kita kasih di sini Compact. gambar. Kita kasih Compact. gambar cembung di sini. Hmm. Oke. Gambarnya selesai ya. Gambarnya selesai. Oke, tinggal ini nih. Di atas ada ngomongin welding proses. MIG itu kalau di angka tadi dengan nama 131. Kalau MMA 131. dengan nama 111. 1. Yang dipakai duluan yang mana? MIG-nya. Ya kan? Semua weldingannya dilakukan dengan MIG, filletnya baru MMA. Kan kita lakukan si fillet weld apa si single bevelnya dulu kan, tadi kan dengan 131, kemudian baru filletnya dengan MMA 111. Maka kita tulis dulu 131 yang duluan, ya, baru kita kasih garis miring 111. Bisa dipahamin, Bu? Bisa, Pak. Oke. Teman-teman yang lain masih ada yang bingung? Halo, oke semua? Kalau oke kita lanjut nih. Cukup jelas ya? Oke. Kita lanjut. Kita lanjut dengan latihan berikutnya. Yuk, ada 4 soal. Ini nggak usah lama-lama lah. Ini bapak-bapak udah pada jago-jago semua. 5 menit aja cukup. Yuk, silakan.
Yuk, kita mulai lagi. Yang pertama, siapa yang mau coba? Saya Pak. Silakan. Yang pertama itu dia both side. Berarti ini Pak fillet di kedua sisi arrow Pak. Oke, Nah, habis itu leg lengthnya 6 mili di sebelah kiri. gambarnya gimana? B6 Pak. B6 ya. Ya Pak. Oke, Oke, sudah Pak. sudah, belum selesai. Nih, concave, gimana? Oh ya concave ya Pak, ada ini di atasnya itu Pak ya, di atas filletnya dikasih lambang tikung Pak. Oke, Ya. bisa ya? Ya Pak. Oke, nah model join seperti ini kita bilang bahwa ini adalah symmetrical symbol, di mana simbol atas dan simbol bawah sama persis. Kita bilang symmetrical symbol, simbolnya dia simetris. Ini yang kemarin sempat disinggung Kohari di grup ya, symmetrical symbol sama non symmetrical symbol. Kalau symmetrical symbol atas bawah tuh sama persis, kalau non symmetrical atas dan bawah dia berbeda. Oke. Yuk, nomor 2, siapa yang mau nyoba? Nomor 2, siapa yang mau nyoba? Halo? Bisa Saya Pak nih. Badri. Silakan. Saya Pak. Tar dulu, temennya satu duluan tadi. Siapa yang mau nyoba tadi duluan? Yuk, silakan. Halo, speakernya tolong dimatiin dulu mic-nya. Yuk, siapa tadi yang jawab duluan? Yuk, siapa yang mau jawab? Halo, Oke, saya Pak. monggo silakan Pak Okta. Yang nomor 2 itu yang di arrow set dulu Pak, berarti di bagian bawah Pak. Oke, gimana? Di bawah di leg lengthnya 6. Oke, 6. B6. Ya B6. Lalu di sebelah kanan itu 3 kali 20 kali 20 dalam kurungnya 30 Pak. Itu. Ya Pak, sudah Pak. Oke, Terus yuk yang atasnya. untuk order side-nya leg length-nya 12 B12. Lalu di sebelah kanan 2 kali 30 dalam kurung 10 Pak. Lalu dikasih lambang huruf Z Pak. Gitu. Ya Pak. Ya Pak, sudah Pak. Cukup? Cukup Pak. Oke, mantap. Oke, yang ketiga. Siapa yang mau coba? Kalau boleh saya coba, Pak. Monggo, silakan. Masing-masing semua Pak. Put side Pak, A, B di kiri, B6, A4, yang other side, B6, A4, dan A4. Terus yang arrow side-nya sama Pak, B6, A4. Terus yang sudutnya dikasih bendera aja Pak. Iya. Iya. Cukup?
Cukup, Pak. Cukup, oke, mantap. Oke, yuk, yang nomor 4, siapa yang mau coba? Nomor 4, siapa yang mau coba? Yuk, ayo, biar kita bisa bergerak ini. Yuk, satu orang, siapa yang mau coba? Oke Pak, Yang coba belum, yang saya belum, Pak. yang belum, yang belum, yang belum siapa? Silakan. Pak. Oke, gimana? Yang bagian aeroside-nya Oke, A7, B10, bagian aeroside di sini A7, B10. Itu Pak ya. ya. Terus di Oke, sebelah kanannya 3 kali 15 3 kali 15 dalam kurung 25 ya. 25. dalam kurung 25. Terus Itu ada side ya, A10, B5. A10,5 Pak ya, bukan 10. Oh, yeah, 10,5, 10,5 B5, B berapa? 15. B15. Oke. Terus udah Baru ada staggernya ya, Pak. mana stagger? Jangan Sorry, marah, Pak. Mbak. Oke, nggak ada, Pak. Udah Order cukup. ada konvek. Nah, nih Pak lupa. Konvek ada set. Oke. Nih lupa dia. Sorry, konvek tuh cembung. Maaf ya. Gitu ya. Oke. Bisa, teman-teman? Bisa dipahamin sampai sini? Ada yang nggak paham? Halo? Ada yang masih bingung di sini? Ya Pak, bisa Pak, paham Pak. Paham ya? Aman ya? Aman, Pak. Oke. Teman-teman, sekali lagi saya tanya nih, kalau ada yang bingung segera tanya. Kalau nggak ada tanya, kita moving ke depan. Oke, aman ya. Saya anggap aman semua nih kalau nggak ada yang nanya. Oke. Kita lanjut. Ini jawabannya tadi. Oke. Aman ya. Oke. Kita masuk ke aliran kedua. Oke, aliran kedua adalah BSEN 22553 atau ISO 2553. BS British Standard yang diadopsi oleh European Norm. European diadopsi oleh orang Eropa, namanya European Norm, nomornya 22553. Ini kemudian diadopsi lebih lanjut lagi oleh ISO, International Standard Organization, nomor 2553. Oke, ini menggambarkan welding symbol. Dan ini sebenarnya di Eropa, ini yang paling banyak digunakan welding symbol model ini kalau di Eropa. Oke, apa yang berbeda? Nah, kalau tadi di bagian bawah selalu aeroside, di bagian atas selalu other side. Selalu, kalau tadi ya, yang BS 499, di bagian bawah selalu aeroside, bagian atas selalu other side. Di BS EN 22553 ini, atau ISO 2553, maka ini dirubah. Dia membuat garis bantu di sini. Garis bantunya yaitu ada garis putus-putus. Nah, di mana ada garis putus-putus, disitulah adanya other side. Oke, bisa dipahamin? Bisa Pak. Bisa. Disitulah di mana ada garis putus-putus, disitulah adanya other side. Oke. Nah, dari situ, sorry. Maaf. Oke.
Dari sini, yang lain semua sama. Yang lain semua sama dengan yang tadi, BS499. Oke. Penunjukannya hanya dia menunjukkan perbedaannya adalah bagaimana cara dia menunjukkan other side. Oke. Kalau dia posisinya other side, garis putus-putusnya di atas, berarti other side-nya di atas. Nih, garis putus-putusnya di atas, berarti other side-nya di atas. Garis putus-putusnya di bawah, dia other side-nya di bawah. Kalau di gini juga sama. Arrow side, berarti dia garis putus-putusnya harus di sisi lawannya. Oke. Kalau dia both side, dia boleh digambar seperti yang atas, yang tengah, atau yang bawah sama aja. Kalau dia simetris. Kalau dia nggak simetris, maka dia nggak bisa digambarkan dengan cara yang paling bawah. Oke. Nah, ini tadi posisinya ada di mana kalau kayak gini? Di C, Pak. Other side. Di mana C? Jangan mengarang lagi. Tadi sudah D. D, Pak. Jangan jadi C lagi. B, B, D, B. Pak, D. D, Pak. Delta ya, delta. Ingat garisnya garis D, Pak, D, Pak. putus-putus. Garis Other putus-putus side, Pak. berarti dia Other other side, side. Other Yang side. ditunjuk adalah benda ini nih, benda ini berdua nih. Yang ini nggak ada D. urusannya. Maka dia adanya di delta ya. Tuh. Garis putus-putus. Oke, kalau yang ini A dan C, Sama Pak. C. A dan C ya, gampang ya. A dan C, Pak. A dan C. Oke. Ini juga sama positioningnya, nggak usah saya jelasin lagi. Gambarnya sama, ini juga sama. Nah, ini yang sedikit lagi yang berbeda. Kalau tadi pakai B, kalau yang ini pakai Z. Kalau yang tadi A, B, S. Kalau yang ini A, Z, S. Tapi penulisannya sama semua. Hanya bedanya hurufnya aja. Oke, kemudian ini sama penulisan stagger, panjang ke kanan, semua sama persis, nggak ada beda. Nah ini sama juga tadi sebenarnya ada, tadi teman tadi nggak dijelasin. Kalau kita menggambar backing, kita kasih huruf M di dalamnya, maka backing ini permanen. Backing ini nggak usah dilepas. Tapi kalau dikasih huruf MR, maka backing ini harus dilepas setelah pengelasan. Oke. Ini tadi juga berlaku sama ya, cuman tadi nggak dijelasin aja. Masalah arah sama, penulisannya arah kiri ngadep kiri, berarti yang kiri di bevel, ngadep kanan kanan di bevel, sama, nggak berubah. Oke. Parsial penetrasi sama, nggak berubah. Ini juga ada, ini juga sama, kemudian angka-angkanya sama, nggak berubah, masih selesai. Aliran kedua, kita jalan ngebut. Ada pertanyaan sampai sini? Pak Cukup, Badri. Pak. Gimana, Pak? Artinya simbol las itu bisa dibuat banyak. Dari posisi mana bisa dipakai dari atas, dari bawah, itu bisa ya? Betul, Pak. Tergantung kita mau ngelasnya kemana. Dan ini kita pakai simbol yang mana tadi? Aliran yang mana? Dan kapan kita pakai aliran yang BS, kapan kita pakai aliran yang ISO, itu semua tergantung standar apa yang kita acu nantinya. Oke. Kalau kita pakainya AWS, ya nanti pakai standar AWS. Kalau kita punya kliennya Europe, kita pakai standar yang ini nih, 22553 tadi. Bukan gitu maksudnya Pak Badri. Maksudnya kalau satu standar, misalkan BS, untuk satu join weld itu kita bisa buat dari katakan 4 arah. Dari atas 2, dari kanan atau dari kiri. Dari bawah juga bisa 2, dari kiri atau dari kanan. Biasanya nggak gitu, Pak. Biasanya nanti arahnya satu, Pak. Jadi tetap kalau Bapak gambarkan ke sini, arahnya tetap satu. Kayak gini nih misalnya ya. Ini Bapak bisa nggak gambar dari bawah? Bisa. Gambar dari bawah ke arah sini misalnya Bapak mau gambar dari sini bisa. Dari arah sini bisa. Gitu. Bisa. Oke. Tapi kalau Bapak gambarnya dari arah sini misalnya ya nggak boleh. Kan yang di bevel ditekuk Pak Badri. Oh ya, kalau memang Bapak mau nekuk dari sini bisa.
Bapak mau gambarnya misalnya misalnya Bapak mau gambarnya begini. Iya. Boleh. Atau Oke. nekuknya 2 bisa kayaknya. Boleh juga, Bapak mau bikin begini, boleh. Ya, jadi simbolnya tergantung nanti ini Pak, tapi kalau bisa simpel jangan dibikin ruwet Pak ya. Kalau bisa simpel jangan dibikin Betul. ruwet. Yang ini Iya. kapan kepake kalau Bapak gambarnya ternyata ruwet. Dalam satu drawing besar, kebanyakan garis, kalau cuma di garis lurus saja orang bisa salah interpretasi, maka Bapak bisa bikin begini. Atau kalau di AWS ini ada tujuannya. Kalau ini kan kita gambar ini sesuai arah panah Pak ya. Nah, kalau di AWS nanti kita bahas di AWS itu tidak selalu panah ini ngaruh. Di AWS nanti itu kalau panah ini benar-benar ditujukan untuk menggambarkan arah panah, maka dia dikasih gini. Gitu. Dikasih patahan. Oke. Nah, ini kalau dikasih patahan berarti dia memang ditujukan untuk ditujukan untuk menunjukkan arah panah. Misalnya kayak gini ditunjukkan gitu. Nah, ini menunjukkan arah panah. Tapi kalau cuma dikasih lurus berarti bevelnya terserah mau kiri mau kanan. Itu gambarnya kalau di AWS kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi, untuk pemahaman kita yang gampang, kita sepakatin aja bahwa arah panah ini menunjuk sisi bevel, biar kita konsisten terus Pak, biar kita nggak ketukar-tukar nanti. Ya, arah panah ini nanti menunjukkan sisi panah mana yang dibuka bevelnya. Mungkin begitu. Oke, maksud saya nanti biar enggak ada pemahaman bahwa menempatkan simbol itu selalu di atas joinan. Oh, enggak. Tidak. Boleh di bawah, boleh. Karena simbol itu boleh di bawah. Itu saja maksud saya supaya nanti Siap. ada pemahaman semuanya bisa dari bawah, bisa di Betul. atas juga boleh. Betul Pak. Yang penting arahnya sama. Tadi kan kita jelasin yang ini ya, yang di gambar sebelumnya. Nah nih, ya di sini kalau mau gambarlah seperti ini, boleh kita gambar dari bawah, boleh kita gambar dari atas, boleh. Bebas selama penulisannya sama. Ya, matur suwun Pak Badri. Oke, pada Pak. Yuk, yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Cukup. Saya anggap mengerti semua nih kalau cukup. Kalau ada yang mau nanya, tanya silakan. Ini mungkin teman-teman jarang pakai nih. Saya pribadi saya pernah pakai. Ketemu klien yang Europe gitu kan, klien yang Eropa, dia menggunakan standar simbolnya model kayak gini. Oke. Cukup ya, kita lanjut. Sekarang masuk ke latihannya sama aja. Ini kalau yang ini nggak usah kita ulang. Oke, ini ada satu latihan lagi. Silakan teman-teman menggambarkan menggunakan simbol yang baru tadi. Perlu waktu 5 menit atau langsung dicoba aja nih? Coba nomor 1, Pak. Silakan, yuk. Langsung aja, Pak. Oke, langsung aja. Langsung. Dia arrow set, simbolnya tuh 6. Fillet well. Apa? Di mana arrow set yang mana nih? Nomor 1, atas apa bawah? Iya, bawah. Bawah arrow set. Sebentar. Atas. Lihat dulu garis putus-putusnya di mana? Garis Lihat dulu. putus-putusnya di atas. Nah, ini kan saya udah gambar nih. putus-putusnya Saya udah di gambar atas. nih saya udah gambar garis putus-putusnya di bawah. Berarti arrow set-nya dari mana? Yang atas, Pak. Di Atas atas, arrow Pak. set-nya. Oke, Atas. atas arrow set-nya atas. Oke, kita gambar di atas. Oke. Gimana? 6 dia, Pak. 6 di mananya? Lengnya 6 di sebelah kiri ya. Ah, Oke, ya situ. 6. Oke, simbolnya apa?
Simbolnya Z. apa nih? Z, Pak. Z. Z, Pak. Z, Z. Pak. Z Z ya. dia. Oke, Z6. Oke, terus Terus blender smoothly. to blend. To blend. Gimana lambangnya to blend? Yang J2 ya, double J2 itu ya. Yes, betul. Gini ya. Ya, Oke, udah? udah. Oke, yuk, makasih. Nomor 2, siapa yang mau coba? Nomor 2, siapa yang mau coba? Yuk, siapa volunteer nomor 2? Masa 122 orang nggak ada volunteer? Coba, Pak, saya, Pak. Ya, gimana? Gantian. Oh, kalau yang belum aja yang belum. Yang belum. 100 orang kita ini. Ayo, masa nggak ada Coba yang saya mau nyoba? saya jago. Yuk, gimana? Ada 3 intermittent itu ya. Jadi atas bawah sama both side. Oke, both side Z-nya sama 6. ya. Kita Ya. gambar dulu both side. Oke, sama-sama both side ya. Oke ya. Ya. Z6. Oke. Z6. Ya. Jadi 3 Sama ya. kali 25 ya. 3 kali 25. 3 kali 25. 25. Dalam kurung 40. Dalam kurung 40. Ya. Oke, bawah sama. Sama. Oke. Oke. Cukup? Oke, cukup. Oke, yuk. Nomor 3. Lanjut, siapa yang mau nyoba? Halo, teman-teman. Nih, karena bukan kursus, saya nggak panggilin satu-satu. Biasanya kalau kursus, kalau diem begini, saya panggilin satu-satu. Ayolah, volunteer. Ayo, monggo, silakan. Both side. Yang nomor itu arrow side-nya itu di atas. Arrow side di atas. Oke, arrow side di atas. Z-nya itu 10. Oke. Terus yang 3 kali untuk 40. 3 kali 40 dalam kurung 30. Nah, kalau yang other side-nya dia itu Pak, Z-nya 6. Oke. Terus 3 kali itunya 50. 50 dalam kurung 25. Terus ada lambang Z-nya Pak, stagger. Z besar. Oke, good. Terakhir. Siapa yang coba? Yuk, terakhir. Last chance nih untuk tampil. Oke Pak, saya Pak. Silakan, gimana? Arrow side-nya di bawah. Oke. Terus Z8. 3 kali 25 dalam kurung 50. Terus other side-nya di atas. Z10. Terus 2 kali 20 dalam kurung 40. Terus ada stagger, Pak. Z besar stagger. Oke. Sepakat teman-teman semua? Ada yang salah nggak? Sepakat, Pak. Ada yang salah? Ada yang kurang? Teman-teman, ayo dikoreksi sendiri. Aman ya? Bagus ya? Alhamdulillah.
Alhamdulillah, berarti pada ngerti semua. Oke, kalau gitu aman lah. Tinggal kita lanjut. Oke, aman ya. Nih jawabannya tadi. Oke, nah ini satu lagi Batwell. Oke, satu lagi Batwell. Ini ada 4 soal lagi, langsung juga kita kerjain. Guys, sorry. Yuk, nomor 1. Kasih Yuk, M aja, Pak. Apa? Kasih M, backing Di strip. mana M-nya? Di mana M-nya? M-nya Di di other side. the other side, Di Di bawah. other side. bawah. Ini. Ya, Oke, terus ya. arrow Terus Di side-nya groupnya di atas, Pak. di Di atas group. V-groove. grup, Oke. grup ya. Terus Untuk flash, Pak. Dikasih Flat. garis, Kasih Pak. flashnya, Flat, Pak. garis. ini ya. Nah, ya betul. Oke, sip. Terus nomor 2, yang lain? Udah, nggak apa-apa double-double. Kalau yang lain nggak ada yang mau maju, silakan. Yang udah pernah maju juga boleh jawab. Ayo. Untuk di other side single U, Pak. Di bawah, Bang. Bawah single U. Garis. Single U. Oke, terus Single U. Terus Kasih kasih flat, garis, flat, Pak. Pak. Flat. Kasih garis. Untuk Ini, flat Pak. profil, Ini. Pak. Ya, Dah. Dah, Dah. Ya. cukup. Ya. Oke, yuk nomor 3. Gampang-gampang aja kita. Nomor 3. single V groove-nya Ketiga di bawah, di di groove, bawah. Tinggal V-groove di bawah. groove. Oke. Kasih Ya. 10. 10 di sebelah kiri. Oke. Terus apa lagi nih? Di order Oh, side-nya ini aja kasih MR, Pak. Apa? Apa itu cekung gitu? Apa Pak yang nama istilahnya tuh yang cekung itu loh Pak? Setengah lingkaran gini. Konkret. Iya, Oke, setengah lingkaran gini ya. Ini namanya backing run, itu setengah lingkaran gini logonya. oh backing run. Perlu Oke. ditulisin sesuatu nggak di Backing sini? run. Perlu Lima ditulisin belas. sesuatu nggak? MR, Pak. MR, Pak. MR. MR. MR apa artinya? Permanen. Cop. Permanen, permanen. Temporary, Pak. MR itu temporary dibuang. Orang Backing ini backing permanen, run kok. backing Backing run permanen. kan pasti permanen. Jadi nggak perlu ditulisin apa-apa. Remove after Ya. well, Pak. Kalau backing run udah pasti permanen. Nggak mungkin dia temporary. Jadi dia nggak usah ditulisin apa-apa di sini. Udah begini aja. Oh. Oke. Cukup. Terus untuk plat thickness-nya yang 15 Ini mm cuma perlu informasi. ditulis, Pak? Ini Oh. informasi kan kita gambarnya simbol las ya, bukan simbol plat ya. Ini Iya. plat thickness 5 mili untuk menggambarkan bahwa lasannya dia parsial 10. Karena plat thickness 15 mili dia parsial penetrasi. Oh iya iya. Oke. Yuk, nomor 4. Nomor 4. Di Oh, Pak, terus Belum yang nyambung, bawah. Pak. Hah? Belum nyambung nomor 4 Pak. Ayo nomor 4 disambungin dulu, dikonekin. Ayo, teman-teman yang lain, silakan. Di bawah, bawah, Pak. Di bawah single J. di bawah ada single J. Di bawah single J. Lalu fillet. Kirinya 12. Lalu fillet. Oke. Z-nya 8, Pak. Z-nya di mana? Di fillet. Bawah, Di bawah. fillet. Di Fillet. fillet, Pak, 8. Z Fillet 8. 8. Oke. J-nya 12. Z-nya 12. Oke, terus Di Terus di order atasnya side-nya, Pak. Yang order order side-nya
Fillet Jetnya 12. 12. Fillet Jetnya 12. Jet jet 12. 12. Udah? Begini saja? Ya sudah. Ya, Yakin? sudah, Pak. Teman-teman Superimpos tuh apa? yakin? Superimposnya Pak. Superimpose itu ditumpuk begini nih. Ini namanya superimpose nih. Mana tumpuk? Ditumpuk dengan fillet. Udah benar nih. Kalau simbolnya superimpose sudah benar. Kayak gini. Oke. Ada yang lain nggak? Ada yang kurang nggak di sini? Sudah, Pak. Oke. Jawabannya salah, Pak. Nomor 4. Oke. Tapi yang salah bukan Bapak-bapak atau Ibu-ibu. Saya yang salah. Di mana salahnya? Salah Pak. Bendanya tidak tumpul, Pak. Hah? Bendanya itu, Pada Pak. panahnya Pak. yang salah. Arah panahnya, betul. Arah panahnya. Kalau panahnya, kayak Pak, yang gini, berarti bevelnya kan di sini, Pak ya. Terus masa mau Iya. filletnya begini? Yang tebal. Ya, kan nggak mungkin kalau filletnya begini ya. Oh, Oke. arah Oh. panah Iya di betul Pak. atas. Bisa dipahami nggak, Pak? Tahu salahnya di mana ya? Kalau kayak gini, ini masalah. Maka harusnya gambarnya ke sana panahnya. Ke Nah, kanan ya. Ke kanan ya. panahnya ke arah sana, panahnya. Bukan ini nggak boleh nih, salah nih panah ini. Ya. Kanan berarti ya Pak juga ya. Oke, boleh gambar dari sini boleh, atau boleh gambarnya dari sini. Boleh. Bisa dipahamin Bapak-bapak? Iya. Tahu Oke, salahnya di bisa, mana Pak. ya? Bisa Pak yang udah kita Oh, sepakati tadi Pak. Di copy Pak, di Arah copy Pak. panah adalah benda kerja yang ini. Oke, benda yang salah ininya. Oke. Sorry bentar ya. Oke. Sampai sini aman ya semua berarti ya, nggak ada masalah. Ini backing tadi gambarnya seperti ini. Nah ini juga sama. Oke. Oke, aliran terakhir kita go through cepat juga. Aliran terakhir ini AWS. AWS paling banyak dipakai di Indonesia. Cuman sayang AWS di Indonesia pemakaiannya banci kalau saya bilang. Oke, maunya pakai AWS tapi nggak mau ngikutin ketentuan AWS. Apa masalahnya? Yuk kita lihat. AWS yang pertama di sini ada 5 perbedaan sama yang ISO 2553. Pertama, urusan aero side, other side kembali seperti yang pertama tadi, BS 499, di mana bagian bawah selalu aero side, bagian atas selalu other side. Itu di AWS. Oke, bagian bawah selalu aero side, bagian atas selalu other side. Oke, yang kedua, ukurannya dalam inci. Oke, ini yang saya bilang banci di Indonesia nih. Maunya pakai AWS, tapi ukurannya dalam mili. Sedangkan di AWS semuanya pakai inci. Oke, nah ini yang artinya ya, tapi salah kaprah, tapi sudah berlaku di mana-mana gitu ya. Nah, kemudian ini semua pakai inci, ini pakai inci gitu ya. Nah, ini cara penulisan simbol ini sebenarnya tadi juga berlaku ya. Ini bagaimana root opening sama groove angle tadi juga boleh kita gambarin seperti ini, cuman tadi nggak digambarin aja. Ini tinggal dikasih tinggal dikasih aplikasi di tinggal dikasih aplikasi di V-groove-nya gitu ya. Cuman kita tadi nggak menggunakan ini. Oke, ya ini perbedaan pertama tadi bahwa arrow size selalu di bawah. Perbedaan kedua menggunakan inci, ya. Perbedaan kedua menggunakan inci. Perbedaan ketiga welding proses menggunakan huruf FCAW, SMAW, GTAW seperti yang kita biasa kenal. Oke, itu perbedaan ketiga. Perbedaan keempat
Nah ini sorry, ini yang sebelum masuk perbedaan keempat, ini yang saya bilang simbol patah di sini. Simbol patah di sini kalau kita menunjukkan bahwa sisi mana yang mau di kelas. Kalau simbolnya nggak pakai patah begini, kalau di AWS berarti bebas. Mau sisi mana aja yang di groove gitu ya. Nah, perbedaan keempat tadi stagger. Stagger kalau tadi yang BS atau yang ISO dia pakai huruf Z, kalau yang ini gambar fillet tapi digeser. Filletnya nggak sejajar. Oke, ini perbedaan keempat. Perbedaan kelima, kalau dia intermittent, jaraknya dihitung dari center, nggak dari ujung. Itu 5 perbedaan di AWS. Oke, yang lainnya sama. Simbolnya sama dan lain-lain sama. Oke, bisa dipahamin teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Coba. Saya nggak bahas lebih lanjut di sini. Ini ada penjelasan mengenai sequential operation. Ini sama, yang tadi juga boleh kita perlakukan seperti ini ya. Yang cuman tadi sama, tadi nggak dijelasin, cuman ini dijelasin di sini. Ini adalah penggambaran simbol kalau ada ketentuan mengenai operasi yang bertingkat atau bertahap, dan ini harus diikutin. Misalnya seperti ini. Oke, di sini gambar ada pengelasan single V, di belakangnya dilakukan back weld atau seal weld tadi ya. Kemudian langkah kedua sisinya dilakukan MT, magnetic test. Baru langkah ketiga dia di radiografi. Nah, kalau saya sekarang dalam posisi seperti ini, kebetulan alat MT-nya belum datang. Saya mau RT duluan, boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, karena ditentukan. Karena sequence-nya di sini sudah ditentukan. Kalau sequence-nya sudah ditentukan seperti ini, maka harus sesuai sequence. Bisa ya? Nah, ini teman-teman juga sama. Kalau mau menggambarkan sequence-sequence yang spesifik, maka di sini juga digambarkan sequence yang bertahap seperti ini. Nah, ini tadi penggambaran kalau fillet yang tidak simetris. Cara nulisnya kayak gini. Ini juga sama, tadi juga sama. Ya. Cara penulisannya, cara nulis filletnya dia asimetris seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Pak bertanya, Pak. Oke, gimana? Yang untuk sequence NDT-nya tadi, Pak. Oke. Kan itu ada sequence-nya itu, Pak. Kayak yang Bapak bilang tadi, case-nya kalau MT-nya kita kehabisan untuk ininya, chemical-nya. Bisa nggak itu, Iya. Pak? Kondisional gitu, Pak. Kita RT dulu, habis itu nanti baru di MT, Pak. Bisa kondisional nggak, Pak? Kalau simbolnya seperti ini nggak boleh, Pak. Kalau simbolnya kita seperti tetap ini harus nggak boleh. follow sequence-nya ya, Pak. Betul, kalau simbolnya seperti ini, Bapak mau ngerubah ya, Bapak harus lapor dulu ke engineer-nya bahwa simbol ini tidak bisa dijalankan. Boleh nggak saya rubah simbolnya? Atau boleh nggak kita sequence-nya kita rubah? Itu harus lapor dan persetujuan dari engineer-nya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nggak boleh kita main logo ini karena nggak ada, kita lompat dulu deh, kita balik lagi. Nggak bisa. Toh, pokoknya semuanya dijalanin, nggak bisa. Iya, Pak. Oke, Terima kasih, kalau Pak. mau ngerubah harus seizin dari engineer-nya. Oke, Pak, yuk teman-teman, yang lain mau nanya, Pak. silakan. Kalau sequence-nya ini bisa opsional gitu, Pak. Ada nggak simbolnya supaya boleh perlakuannya RT dulu atau MT dulu, itu ada nggak? Kalau sequence-nya opsional, nggak digambarkan begini. Nggak digambarkan begini. Cukup digambarkan di ekor aja, Pak. Digambarkan di ekor aja. Jadi, kalau memang menggambar kayak gitu, ini nggak usah digambarin nih. Ini nggak usah digambarin. Cukup dikasih gini. MT, RT. Nah, mana duluan terserah. Oke, Pak. Jelas. Terima kasih. Bisa ya?
Yuk. Pak Badri, mau izin Pak Badri. Monggo. Untuk yang AWS yang unsymmetric lag. Ya. Nah, itu 6 kali 8 apa 6 strip 8 Pak Badri? 6/8 Pak. 6/8 di sini dikasih gambar, dikasih keterangan di ekornya. 6 ini di member A. Ini member A kan yang member A itu yang atas ya. Ini member A, dikasih gambar kan member A, member B. Maka dikasih keterangan 6 di member A. Berarti 6 di member A di sini. Ada kalanya itu 6 kali 8 itu apa Pak Badri ya? Di sebelah kiri. Di posisi lag fillet itu sebelah kirinya itu ada 6 kali 8. Saya nggak tahu Pak kalau ada penulisan seperti itu. Mungkin juga maksudnya sama seperti ini, tapi saya nggak pernah tahu penulisannya. Yang setahu saya yang benar penulisannya begini. Saya lihat di AWS A2.4 itu kayaknya ada 6 kali 8. Oke, kita lihat sebentar. Nggak AWS. tahu yang duluan itu yang vertikal atau yang horizontal. Pokoknya ada kalian gitu. Oke, kita buka AWS 2.4 Pak, sebentar. Iya, moga. Mungkin saya yang salah mungkin. Nggak apa, mungkin juga saya juga pengayaan buat saya. Oke. Yuk, di mana Pak? Yang fillet. Nggak tahu halaman berapa ya. Kita lihat dulu fillet ya. Ini filletnya udah selesai nih Pak. Ini tinggal groove. Ini ada di rata-rata semua sama ya. Kalau Bapak ada sectionnya, kita bisa lihat di section berapa nih. Nah, ini. Seperempat ya, kali. Tadi ada, ini. Ini kan ada seperempat kali 3/8 ya. Oh iya, betul Pak, betul. Berarti penulisannya pakai ini Pak. Berarti penulisan pakai kali, betul Bapak. Betul Bapak, saya yang salah. Terima kasih koreksinya. Oke. Sama-sama Pak Badri. Oke. Berarti ini seperempat yang di sisi sininya ya. Jadi dikasih gambar si detail A gitu ya. Maka seperempat kali 3/8 berarti satu sisinya seperempat, satu sisinya 3/8. Oke, makasih Pak koreksinya. Berarti yang duluan kayaknya yang vertikal Pak Badri ya. Enggak, di sini dikasih gambar Pak. Di sini dikasih keterangan. Di sini dikasih keterangan nih.
detail A sini Pak. Ya, detail A-nya digambarin seperti ini. Ya, dikasih gambar seperempatnya yang mana. Ini Pak Fatih, mungkin karena di AWS kita kan pakai inch Pak, mungkin per seperti itu Pak. Iya, ya, makanya seperempat kali 3/8, makanya seperempat inch kali 3/4 kali 3/8. Oke. Jadi ini memang dia pakai seperempat kali 3/8 penulisannya di sebelah kiri kalau dia unequal. Oke. Sip, terima kasih koreksinya, Pak. Yuk, teman-teman yang lain silakan. Teman-teman yang lain silakan, masih ada pertanyaan? Kita sudah selesai materinya. Ini sebenarnya ada satu tugas, tapi ini nggak usah lah. Ini tugas, kalau lagi ngajar biasanya ini tugas dikumpulin. Tapi ini nggak usah. Oke. Yuk, masih ada yang mau dibahas, teman-teman? Sudah hampir jam 10. Kita lihat apa masih ada yang mau dibahas. Cukup? Cukup, Pak. Oke, alhamdulillah masih ada 114 orang sampai acara berakhir masih kumpul. Cukup. Kenapa? Silakan. Pak, apabila itu kita hanya dikasih gambar dan itu tidak ada keterangan, itu kira-kiranya standar apa nanti Pak yang kita pakai itu Pak biasanya Pak? Oke. Kalau saya ya, biasanya kita tanya ke engineer-nya, maunya pakai standar apa, gitu ya. Nah, kalau kita lihat gambar, tentunya kita bisa menafsirkan dari gambarnya tadi ya, apakah dia pakai garis putus-putus atau enggak, jelas kan gitu ya. Nah, kalau nggak pakai garis putus-putus, baru kita lihat satuannya dia dalam inci atau dalam mili. Kalau dalam inci berarti dia pakai AWS, kalau satuannya dia dalam mili, dia ke BS 499 tadi kan. Nah, itu kita bisa ngacunya ke sana. Kita bisa lihat gambarnya arahnya ke sana. Nah, yang susah adalah kalau banci tadi, Pak. Kalau banci tadi, kita susah tuh. Maunya pakai AWS, tapi satuannya dalam mili. Dan itu banyak kejadian di Indonesia. Kalau kayak gitu, mendingan balikin ke engineer-nya. Kalau kayak gitu, mendingan balikin ke engineer-nya. Maunya apa, gitu. Siap-siap. Oke. Makanya sebenarnya selama penggunaannya internal mah sah-sah aja ya, karena ya selama dimengerti dengan baik oleh semua pihak sih baik-baik saja, nggak masalah. Mau bikin simbol sendiri pun boleh, nggak ada apa-apa gitu ya, karena ini yang penting kan bisa dimengerti gitu. Nah, tapi kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya apa namanya, ternyata memang dia apa namanya harus disubmit ke klien gitu ya, ya tentunya kita harus ngikutin standar yang benar gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke. Ada lagi yang lain? Cukup, Pak. Oke. Cukup, Pak. Oke, baik. Kalau cukup, terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan saya cuap-cuap tadi dari jam 8, pas 2 jam kita selesaikan. Alhamdulillah kita bisa selesaikan dengan baik dan mudah-mudahan apa yang sedikit disampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan juga bisa meluruskan dan juga buat saya sendiri juga ada tambahan koreksi tadi. Insya Allah bisa sama-sama bermanfaat buat kita. Ini memang tujuan dibuatnya grup ini, mudah-mudahan kita bisa saling memberikan manfaat,
bisa saling sharing, bisa juga berbagi dengan masing-masing teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi awal lagi setelah lama kita agak vakum. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan kita bisa bisa dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Banyak sekali pakar-pakar di sini nih. Ada Pak Munir, ada Pak Deki, gitu ya, ada yang lain-lain. Banyak sekali yang bisa sharing-sharing dengan yang ini. Mudah-mudahan sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh Kohari tadi bisa bisa dilanjutkan dengan sharing-sharing dengan topik-topik yang lain. Oke. Mungkin demikian dari saya. Saya kembalikan ke Kohari. Baik, terima kasih Pak Patki, jazakallah khair atas ilmu. Jazakallah khair. Alhamdulillah, untuk sesi pertama ini kita telah rampungkan dan kita akan menunggu untuk sesi kedua nanti insya Allah akan diisi oleh Pak Munir Mahmud. Beliau selaku dosen di Poltek Perkapalan kalau nggak salah setahu saya. Insya Allah nanti schedule akan di-share kembali oleh tim admin Welding Inspector. Dan untuk sertifikat rencananya yang hadir selama 5 sesi insya Allah akan mendapatkan sertifikat. Nanti akan dikolek nama-namanya. Jadi kalau tidak hadir 1 hari ya berarti nggak mendapatkan sertifikat gitu Bapak-Bapak ya. Oke Bapak-Bapak, terima kasih atas atensinya. Pak Hari. Ya Pak Munir. Di schedule-nya itu saya pertemuan ketiga tuh. Oh yang kedua itu siapa? Lupa saya. Pak Deki ya? Saya lupa ya. Saya lihatnya nomor 3 saya. Nanti saya cek lagi Pak, nanti saya coba cek lagi saya. Saya scroll lagi. Ya Pak, ya. Punten Pak. Ya. Oke, saya ucapkan dan terima kasih kepada rekan semuanya. Insya Allah semoga bermanfaat di lapangan ilmunya. Kita bisa praktekkan. Nanti kita atur schedule untuk sesi keduanya. Saya ucapkan, jazakallahu khair kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak.